dia, Fatir? Ini adalah anak suruhan Yuda untuk mencelakakan Angel. Bener kan, Dek? Iya, Kak. Kamu emangnya dibayar berapa sama kakak itu? 1 juta. Oh, kamu tahu nggak kakak yang mana yang bayar kamu tadi? Yang ini? Ini? Terus yang mana? Tunjuk aja. Kamu gak usah takut ya. Yang itu, Om. Kurang ajar. Kenapa gue yang dikerjain sih? Lo pikir lo bisa ngerjain gue? Kamu saya keluarkan dari sekolah ini. Dan gak ada suatu alasan pun untuk meringankan hukuman kamu. Karena apa yang kamu lakukan ke Angel sudah sangat berbahaya dan ada saksinya. Nih, buat kamu. Makasih ya, Kak. Pokoknya beres. Aku pulang dulu ya, Kak. Sip. Ya. Dadah. Hati-hati ya. Makasih ya udah mau bantuin kakak. Tapi ingat, kamu jangan bilang kalau kamu disuruh sama Kak Vita. Sama Kak Yuda. Oke? Oke, Kak. Gue lakuin ini bukan buat ngelindungin lo, Fit. Tapi gue gak mau lo dikeluarin dari sekolah dan bikin kacau semua rencana gue. Untuk balas dendam sama lo. Tapi gue nyesel. Semua ini bikin Yuda dikeluarin dari sekolah. Gue harus bantu Yuda balik sekolah lagi. Emangnya lu bisa foto? Ngapain lo di sini? Ya santai aja kali. Gue kan sekarang bukan anak sekolah yang harus diatur-atur kayak lu. Emang, Ya terserah gue dong mau kemana. gue juga tahu. Lagian ya, dari sekian banyak tempat di Jogja nih, kenapa gue mesti ketemu lo di sini? Ya justru gue kali yang apes ketemu cewek jadi-jadian kayak lu. Apa lo bilang? Sedih banget sih. Bebas. Pokoknya kalau lu berdua body, ke hotel gua aja. Kita bakal have fun bareng di sana. Sip bos, sip bos. Kepala sekolah pikir gue bakal nangis darah apa dikeluarin dari sekolah. Yang ada gue lebih bebas, santai. Iya dong, Bang. Wah, ternyata ada fans gue nih yang belum ngasih gue pergi. Mau kemana? Bisa minggir gak? Enggak. Udah dah, Yud. Lo gak usah so jagoan deh di sini. Apa sih yang mau lo tunjukin? Lo itu gak ada apa-apanya di sini. Lo itu cuma anak manja yang sok dibalik bayang-bayang bokap lo. Apa lu bilang?
Asal lu tahu ya gua. Nggak ada urusan sama bokap gua. Dan gua bakal buktiin sama lu. Gua bisa berdiri sendiri tanpa bokap gua. Dan gua juga nggak perlu bantuan bokap gua untuk naklukin lu semua. Ngerti nggak lu? Oh ya, kita lihat aja nanti. Gue sih nggak akan yakin lo bisa kayak gitu. Karena cowok manja kayak lo, tuh tahu apa sih tentang hidup, ah? Hidup ini keras, men. Dan nggak akan pernah berlaku buat cowok banci kayak lo. Lu bakal nyesel ngeremehin gua. Lu lihat aja ntar. Gue juga masih bisa hidup. Biar gue udah gak sekolah lagi. Yuda. Jadi lo nyerah kalau lo dikeluarin dari sekolah? Hello? Beda banget sih sama Yuda yang pernah gue kenal. Yud, denger ya. Dengan mudahnya lo tinggal bilang sama bokap lo. Dan Pak Capsek akan kembaliin lo ke sekolah kok. Udahlah, Fit. Lu sama aja sama yang lain. Lu pikir gue nggak bisa ngapa-ngapain apa tanpa bokap gue? Mulai sekarang, gue akan buktiin sama lu. Kalau gue laki-laki, bukan banci. Apa? Lo mau buktiin sama Angel? Yuda. Cewek kampungan itu kalau dengerin sih gak penting, tau gak sih? Yang penting itu lo harus bantu gue buat ngusir cewek kampungan itu. Dan alangkah lebih baiknya kita tendang dia dari sekolah. Dan gue juga gak mau terus-menerus diremehin sama Fatir. Dan cuma lo yang bisa bantu gue kalau lo balik ke sekolah ini lagi. Sekali lagi gue bilang enggak ya enggak. Lu nggak usah maksa-maksain gue dong, Fit. Gue akan buktiin sama lu. Mas Yuda! Ajudan bokap gue datang. Terbuktikan apa maksud omongan gue. Dan lo tuh gak bisa buktiin apa-apa. Itu hanya percuma. Udah, gue akan buktiin sama lu. Mas Yuda! Mana ya? Hampir aja ketahuan. Apa? Dia kabur. Rahasia dia nggak beres. Aduh, panas banget sih. Sorry banget. Sampai tua nanti. Maaf ya. Udah gak apa-apa. Selalu ada jika kau butuh.
Gue bawain ya. Gue aja yang ada. Apaan sih gue aja? Ini kopernya gue bawain. Gue bawain ya. Apa sih lu? Gue bawain ya. Kopernya deh gue bawain. Kopernya gue aja. Apaan sih lu? Lu kan pergi lah. Lu sih. Lu! Kau tak sendiri. Ada apaan? Kamu sejak kecil sudah kenal dengan Yuda. Pasti kamu tahu apa yang terjadi dengan Yuda. Semua ini gara-gara cewek kampungan itu. Yuda pengen nunjukin ke cewek kampungan itu kalau dia bisa ngelakuin semuanya tanpa bantuan dari Om. Makanya dia kabur dari Om. Dan dia nekat buat nggak kembali ke sekolah ini lagi. Padahal Vita yakin kalau dia mau, Om tinggal bilang aja sama Pak Kepsek. Dan pasti dia bakal kembali ke sekolah ini lagi. Iya kan Om? Sekarang juga gue bakal buktiin sama lo semua. Gue bisa balik ke sekolah ini dengan usaha gue sendiri. Gue akan minta sama kepala sekolah supaya kasih gue kesempatan sekali lagi. Dan kali ini, semua orang termasuk Fatir dan Angel akan lihat kalau gue juga mampu ngurus diri gue sendiri. Pokoknya saya tidak mau tahu lagi. Saya peringatkan sekali lagi ke Bapak untuk kembalikan Yuda ke sekolah sini. Jika tidak, Papa ngapain di sini? Yuda, Papa ngapain di sini? Papa pikir saya nggak bisa ngurus diri sendiri apa tanpa Papa? Papa puas sekarang, puas. Yuda. Kasih Pak. Duduk. Terima kasih Pak. Saya hanya minta bantuan kepada Bapak untuk mempertimbangkan kembali supaya Yuda bisa kembali di sekolah ini. Ya, setahu saya sih Yuda siswa yang cukup berprestasi dan dia selalu mengharumkan nama sekolah dengan tim basketnya, Pak. Kesalahan yang dilakukan Yuda itu sudah lebih dari yang bisa saya tolerir. Dan lagi pula menurut saya itu baik buat Yuda. Supaya Yuda nggak bisa seenaknya di sekolah ini mentang-mentang ayahnya jadi penguasa dan donatur terbesar di sekolah kita. Tapi saya yakin, Pak, Yuda pasti sudah menyadarinya. Dan saya betul-betul minta kepada Bapak untuk mempertimbangkan kembali supaya dia bisa sekolah lagi di sini, Pak. Jadi Fatir benar-benar tulus kalau pengen Yuda balik sekolah ini. Ternyata dia benar-benar cowok baik dan gentle lagi. Oh my God, kenapa perasaan gue jadi aneh begini sih? Fatir, boleh Bapak tahu kenapa kamu begitu ngotot Yuda kembali ke sekolah ini? Saya Udahlah, kamu nggak perlu jelaskan. Fatir, kamu tuh anaknya baik, Fatir. Bapak tahu itu. Ya?
Bapak salah. Saya cuma pengen berhenti ngerasa bersalah. Karena saya sudah menyebabkan Yuda dikeluarin dari sekolah. Nggak lebih. Dan saya nggak sebaik yang Bapak sangka. Aduh, terusin nggak ya? Gue pengen minta maaf banget nih sama Fatir karena sikap gue selama ini ke dia. Tapi kalau dia nggak mau maafin gue, malu banget dong gue. Gimana ya? Kamu nggak mau, Vita? Pak, cepet Pak, bukan pintu ya, Pak! Astaga, Vita! Aku akan balas dendam buat Papa. Aku janji. Kau tak sendiri. Aku akan balas dendam buat Papa. Aku janji. Aku akan hancurkan anak kamu, Vita. Seperti kamu menghancurkan papaku. Vita. Bibi! Bibi! Sebentar ya. Tolong siapin kamar. Gue gak pernah pengen punya kehidupan mewah kayak Vita. Yang gue gak terima. Kenapa Sukmo Agung harus bikin papa hancur? Gue, Mama dan Abel harus nanggung penderitaan sebesar ini setelah papa pergi. Vita harus ngerasain apa yang gue rasain. Vita harus netesin air mata sebanyak yang udah ditetesin Mama dan Abel. Alhamdulillah, kamu udah sadar. Dedi, kita kok bisa ada di rumah sih? Teman kamu yang anterin pulang. Dia cukup tampan, tinggi dan... Fatir kesini, Dad.
Mana Fatir, Dad? Dia sudah pergi. Tadi Daddy juga udah siapin uang untuk ganti ongkos taksi. Tapi dia tiba-tiba udah pergi. Dedi, Fatir nggak bakal mau terima uang Dedi. Meskipun dia nggak kaya, tapi Vita tahu gimana Fatir. Sepertinya kamu punya perhatian khusus sama dia. Karena Daddy belum pernah ngeliat kamu seperti ini. Iya, apaan sih Dedi? Enggak biasa aja kok. Enggak, Dedi. Waalaikumsalam. Fatir pulang. Sudah sampai. Abel, lagi ngapain kamu? Lagi baca sejarah ya? Fatir, udah sekarang kamu ganti baju. Kebetulan hari ini Mama lagi punya rezeki lebih. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Mama bisa masakin tumis kangkung sama pepes ikan kesukaannya kamu sama Abel. Itu seragam Abel, mah. Iya, Kok banyak tambelan gitu, mah? tapi kan masih bisa dibenerin. Ya, habisnya uang Mama kan belum cukup untuk beliin seragam baru untuk Abel. Kamu kan tahu, kita bisa cukup makan setiap hari aja sudah bersyukur banget. Ma, Fatir janji. Fatir bakal berprestasi tinggi di sekolah. Dan suatu saat, mudah-mudahan Fatir dapat kerjaan bagus. Dan Fatir janji, Fatir bakal ngebagian Mama sama Abel. Amin. Biar Mama semangat jahitnya, Fatir pijit ya, pakai tangan-tangan ajaib Fatir. Fatir janji, Ma. Seluruh hidup Fatir cuma untuk bahagiakan Mama dan Abel. Bagaimana? Saya tidak punya banyak waktu untuk negosiasi dengan Anda. Yuda harus segera kembali ke sekolah ini. Anda sadar, hukuman yang Anda berikan bisa mencemarkan nama baik saya dan bikin malu saya. Maaf, Pak. Peraturan tetap peraturan. Dan selama saya menjadi kepala sekolah di sini, tidak akan saya biarkan seorang pun melanggar peraturan sekolah. Apalagi mendapatkan perlakuan istimewa. Begitu. Baik. Anda akan menyesal. Apa? Pak Kepsek dipindahin ke Kalimantan? Serius lu? Iya, semua pada nggak ada yang percaya. Saking mendadaknya, Pak Kepsek aja nggak sempat pamitan sama semua siswa. Ya tapi mana mungkin. Istrinya Pak Kepsek kan lagi hamil besar. Justru itu, istrinya Pak Kepsek itu ditinggalin di Jakarta karena nggak memungkinkan buat pindah keluar kota. Tapi ya udahlah, nggak usah dipikirin. Dengan kepergian Pak Kepsek, lo kan bisa kembali lagi sekolah.
apa sih? Yuda tahu kalau papa bakal singkirin pakai pesek itu dari sekolah. Pak, pokoknya Yuda nggak mau balik ke sekolah dengan cara kayak gini. Yuda nggak mau dibilang banci, Pak. Karena papa selalu ngatur hidup Yuda. Yuda ini laki-laki, Pak. Justru karena kamu laki-laki dan anak papa satu-satunya, kamu harus bisa jaga nama baik papa dan kehormatan papa. Papa bisa singkirkan semua yang bisa menjerumuskan kamu. Menjerumuskan nama baik papa dan kehormatan papa. Oh, jadi itu alasan papa ngatur hidup Yuda selama ini. Bukan karena papa sayang sama Yuda, tapi papa lebih sayang kehormatan papa sendiri. Cukup, Yuda. Cukup. Kamu tidak perlu nengok-nengok seperti anak kecil begini. Sekarang lebih baik kamu pulang. Papa sibuk. Dan besok kamu sekolah seperti biasa. Enggak. Yuda nggak mau balik ke sekolah itu lagi. Yuda mau nentuin hidup Yuda sendiri. Oh, begitu. Kalau kamu masih berisik keras, Papa ingatkan sama kamu. Ngambeknya kamu itu tidak akan ada hasil sama Papa. Jika besok kamu tidak sekolah dan tetap melawan Papa, Papa akan singkirkan satu persatu teman kamu. Kalau perlu satu sekolah. Karena ulah kamu, mereka akan terima akibatnya. Untuk tumbal pertama, Papa rasa gadis miskin yang terima beasiswa itu akan cocok. Namanya Ajeng. Orang pertama yang kena tumbal atas pemberontakan kamu ke Papa. Gimana? Masih berani? Gila lo ya di sini. Nih ah. Lo yakin kan mau ke situ? Gue mau bilang terima kasih sama dia. Sekalian gue mau nanya, kenapa hari ini dia nggak masuk? Tapi lo benar-benar yakin kan, Fit? Atau jangan-jangan lo mulai suka lagi sama Fatir? Apa lo bilang? Lo kalau ngomong tuh hati-hati ya. Mikir, mikir pakai otak lo. Lo kira tuh gue cewek apaan? Gue itu cuma mau bilang terima kasih. Ngerti lo? Mesti gue ulang lagi sama lo. Daripada gue harus utang budi sama tuh cowok gratisan, mending gue bayar aja dia buat ongkos taksi gue kemarin. Bagus deh kalau kayak gitu. Gue kira lo gagal otak gara-gara kemarin habis ketabrakan motor, terus lo jadi jatuh cinta gitu deh sama Fatir. Ya udah ya, Fit. Gue balik dulu. Bye-bye. Masa gue dikatain geger otak gara-gara suka sama Fatir? Atau jangan-jangan emang iya kali ya? Bukan dari jambu. Mana ya? Nah, ini dia. Maaf ya, Kak. Maafin Nabil ya. Abang nggak sengaja. Yaudah, nih es krim Nabil buat kakak aja ya. Ya udah deh nggak apa-apa. Tapi baju kakak kotor nih, terus robek lagi. Kakak kan mau ke rumah teman kakak. Gimana dong? Aha, sekarang kakak ikut Abel aja. Yuk, yuk, yuk. Ya udah deh. Navita, ini pakai aja dulu bajunya. Ini ibu yang jahit, sebenarnya sih untuk dijual.
Tapi nggak apa-apa, pakai aja. Itu ganti baju di belakang. Makasih ya, Bu. Enak ya. Fatir. Jadi ini rumahnya Fatir. Ini anaknya ibu juga, kakaknya Abel. Namanya Fatir. Aduh, anaknya pintar sekali. Dia aja sekolah sekarang karena dapat beasiswa. Sebentar lagi juga pulang. Jadi ibunya nggak tahu kalau hari ini Fatir tuh bolos. Astaga, kemana sih Fatir? Ganti baju aja dulu. Makasih, Bu. Aduh, kemana lagi sih gue mesti cari Fatir? Atau mendingan gue pinjem aja ya supir papa buat kalian cari Fatir. Kenapa? Tapi kan, Lo gak suka sama kerjaan gue? tapi lo harus sekolah kan? Maksud lo jadi kuli? Ini kerjaan halal. Yang penting gue bisa beliin seragam buat adik gue. Gue di sini kerja, bukannya nyuri. Jadi gue gak perlu malu. Iya, tapi lo tetap harus sekolah kan, Fatir? Lo sejak kapan sih ikut campur urusan gue? Bukannya lo seneng ya? Cowok miskin kayak gue, yang sekolahnya cuma gratisan, jauh-jauh dari lo. Terus. Ternyata bener lo di sini ya. Lo sadar gak sih? Sekarang satu sekolah tuh lagi resah dan heboh gara-gara teror dari bokap lo. Kepala sekolah udah dipindahin. Guru BP dan guru olahraga juga mendadak diberhentiin. Kalau lo besok tetap gak masuk sekolah, nasib teman kita yang sekolah di sekolah kita karena dapat beasiswa akan diberhentiin beasiswanya. Termasuk temen gue, Fatir dan Ajeng. Gue gak mau ya, cuma karena keegoisan lo doang, nasib temen gue hidupnya jadi berantakan. Gue benci banget sama papa. Abel, coba deh, ini warna biru. Ya, ini kan? Ya, coba pakai warna ini. Ya, Abel pintar deh. Ngapain lo di sini? Fatir, gue Minta sekarang lo pergi. Pergi! Fatir, kamu kok kasar sekali sih sama Vita? Dan satu lagi, Mama sudah tahu kalau kamu bolos untuk kerja di bangunan, ya kan? Astagfirullahaladzim. Fatir, kenapa sih kamu lakukan itu? Kamu kan tahu, kalau sampai ketahuan kamu bolos, beasiswa kamu bisa dicabut. Fatir, gue minta maaf ya. Gue terpaksa bilang ini sama nyokap lo. Karena di kantor bokap gue ada buka lowongan kerja buat magang di kantor bokap gue. Dan gue yakin lo bisa.
lo mampu. Ya, honornya lumayan besar lah. Tapi lo masih tetap bisa sekolah kok. Gimana Fatir? Lo mau kan? Enggak. Gua nggak akan pernah terima tawaran dari lu. Kenapa sih? Keras kepala banget sih lo. Jangan lo pikir gue ngomong ini semua gara-gara gue kasihan sama lo. Lo salah. Karena emang di kantor bokap gue itu lagi buka lowongan. Dan gue yakin lo bisa. Fatir, coba deh kamu pertimbangkan lagi. Kan kamu bilang kamu ingin membahagiakan Mama dan Abel. Kalau kamu ingin Mama bahagia, kamu jangan pernah mengorbankan sekolah kamu. Lagi pula kalau Mama lihat, niatnya Vita dan papanya tulus kok. Harusnya kamu syukuri. Oke. Kalau mama mau kayak gitu, aku terima. Alhamdulillah. Terima kasih ya Navita. Ibu sangat bersyukur dengan kesempatan yang sudah diberikan oleh papa kamu. Kamu dan papa kamu benar-benar menjadi penyelamat keluarga kami. Fatir, kita harusnya bersyukur. Vita Mama dan tahu siapa ayah Vita. Sukmo Agung. Navita, Fatir tidak akan pernah magang di kantor papa kamu. Saya melarangnya dengan keras. Tapi kenapa, Bu? Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Pergi. Apa lagi, Navita? Tapi, Bu, itu salah apaan? Jangan, Ma. Jangan usir Kak Vita. Aku suka sama Kak Vita. Aku nggak kenal kakak-kakak yang lain selain Kak Vita. Diam, Abel. Dan kamu, jangan pernah kamu injak rumah saya lagi. Tapi, Bu, Jangan pernah kamu dekati Fatir. Pergi sekarang. Lo dengarkan apa yang mama gue bilang? Sekarang gue minta lo pergi. Ayo pergi.